Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 14 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai fitoterapi dalam aromaterapi untuk mengatasi depresi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Apoteker Hairul Fadli MSI selaku dosen pengampu botani farmasi. Sebelum lanjut materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, yaitu ada Amanda Reski dengan NIM 23011102, ada Raudatul Salsabila dengan NIM 23011135, dan ada Resti Azlia Wilda dengan NIM 23011136. Aromaterapi. Aroma mempunyai arti wangi-wangian atau bau, sedangkan terapi adalah pengobatan. Jadi, aromaterapi adalah proses penyembuhan menggunakan tumbuhan aromatik murni, misalnya minyak esensial. Aromaterapi sendiri memiliki fungsi untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional, membuat rileks, dan meningkatkan kualitas tidur. Sedangkan, fitoterapi adalah suatu proses pencegahan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan suatu penyakit menggunakan tumbuhan obat. Ada beberapa gejala depresi yang dapat melibatkan perubahan dalam emosi, pikiran, dan perilaku. Yang pertama itu perasaan bersalah dan tidak berharga. Lalu yang kedua, kehilangan selera makan, hasrat seksual, dan minat serta kesenangan dalam aktivitas yang biasa dilakukan. Lalu yang ketiga, menarik diri dari orang lain dan sulit tidur. Lalu yang keempat, kesedihan yang amat sangat mendalam. Apa penyebab depresi? Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, depresi terjadi karena adanya kekurangan kadar neurotransmitter yaitu norepinefrin, dopamin, dan serotonin pada otak. Tetapi perlu diingat, faktor-faktor dalam kehidupan sehari-hari dapat memainkan peran signifikan dalam munculnya atau memperburuk gejala depresi. Beberapa faktor ini termasuk yang pertama, riwayat keluarga. Faktor genetika dapat memainkan peran dalam rentan seseorang terhadap masalah kesehatan mental, termasuk depresi. Jika ada riwayat keluarga dengan gangguan mood atau depresi, resiko individu untuk mengalami hal serupa dapat meningkat. Lalu yang kedua, pengalaman dan trauma masa kecil. Pengalaman traumatis atau negatif selama masa kecil seperti kehilangan orang tua, pelecehan, atau kekerasan dapat meningkatkan risiko mengembangkan depresi di kemudian hari. Lalu yang ketiga, ketergantungan jenis obat tertentu. Penggunaan obat-obat tertentu, terutama yang memengaruhi sistem saraf, dapat berkontribusi pada timbulnya atau memperburuk gejala depresi. Ketergantungan pada zat-zat tertentu dapat menyebabkan ketidakseimbangan kimia dalam otak. Lalu yang keempat, stres, masalah hubungan dan keuangan. Tekanan dari pekerjaan, hubungan, atau situasi kehidupan dapat menyebabkan stres yang memicu atau memperburuk depresi. Lalu yang terakhir, diintimidasi atau bullying. Individu yang mengalami intimidasi atau pelecehan sepanjang hidup mereka, terutama selama masa sekolah, dapat mengalami dampak psikologis yang berat. Bullying dapat menciptakan perasaan rendah diri, isolasi sosial, dan stres yang dapat menyebabkan depresi. Beberapa tumbuhan obat telah dikaji karena potensinya dalam membantu mengurangi gejala depresi. Nah, berikut beberapa tumbuhan yang digunakan dalam aromaterapi yang dapat membantu mengurangi gejala depresi dengan merangsang respons relaksasi atau meningkatkan suasana hati. Yang pertama yaitu lavender. Minyak esensial lavender dalam aromaterapi telah dikaitkan dengan efek relaksasi dan pengurangan stres yang dapat membantu dalam mengelola gejala depresi. Yang kedua yaitu lemon. Lemon dapat memberikan efek penyegaran dan meningkatkan suasana hati. Aroma segar dari lemon dapat memberikan sensasi yang menyenangkan dan membantu mengurangi stres. Lalu yang ketiga, peppermint. Peppermint dapat memberikan efek penyegaran dan meredakan ketegangan. Lalu yang keempat, chamomile.
Chamomile dikenal karena sifat relaksasinya. Teh chamomile atau aromaterapinya sering digunakan untuk mengurangi kegelisahan dan membantu tidur. Meskipun tidak secara langsung mengatasi depresi, efek menenangkan chamomile dapat memberikan dukungan dalam mengelola gejala-gejala terkait. Lalu yang terakhir, rosemary. Memiliki aroma yang menyegarkan dan telah dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi dan perhatian. Dalam aromaterapi, rosemary dapat membantu meningkatkan mood dan mengurangi kelelahan mental, yang dapat bermanfaat bagi individu dengan gejala depresi. Nah, selanjutnya, cara-cara penggunaan aromaterapi. Yang pertama, menghirup uap atau biasa disebut dengan inhalasi langsung. Cara paling sederhana dalam aromaterapi adalah dengan menghirup uap minyak esensial. Teteskan beberapa tetes minyak esensial ke dalam mangkuk air panas atau diffuser uap. Lalu hirup uap yang dihasilkan. Proses ini dapat memberikan efek relaksasi atau merangsang sesuai dengan minyak esensial yang digunakan. Yang kedua, diffuser. Diffuser adalah perangkat khusus yang memecah minyak esensial menjadi partikel kecil dan menyebarkannya ke udara. Ada berbagai jenis diffuser. Yang pertama itu ada ultrasonic, lalu ada nebulizing dan evaporation. Lalu yang ketiga ada lilin beraroma atau biasa disebut dengan aromatherapy candles. Lilin beraroma menggabungkan keindahan cahaya lilin dengan manfaat aromaterapi. Produk aromaterapi dalam sedian farmasi dapat berbentuk gel aromaterapi, massage oil, sabun, garam aromaterapi, diffuser, dan juga lilin aromaterapi. Nah, efek samping yang mungkin ditimbulkan untuk penggunaan aromaterapi ini antara lain seperti dapat menyebabkan iritasi kulit, reaksi alergi, dermatitis kontak, asma, efek psikologis individual, dan juga sensitivitas bau. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu manfaat menerapkan aromaterapi dan fitoterapi dalam mengatasi depresi, yaitu dapat meredakan stres, meningkatkan mood, serta memperkuat kesehatan mental. Dan juga dapat memberikan dukungan alami untuk sistem tubuh, dapat merawat tubuh, dan juga memberikan perhatian pada kesehatan diri kita, emosional, serta mental. Sekian penjelasan kami dari kelompok 14. Terima kasih.